Anak-anak, ayo kita mulai. Jatisari, Marga Mulia, boleh open cam. Bu Rosi jam berapa ya? Jam 10 atau jam 9.45 harusnya? Kuliah. Kata Feby jam 10 Bu. Oh, jam 10. Enggak, Oh, oke. 9.45 Bu. Ya kan 9.45 harusnya kan? Badru sama Imam saya belum nerima nih. Fotonya yang tadi, catatannya mana? Oh ini Bu. Ini Bu. Tadi dia juga Ibu. Tanggawa. Hei. Anak, Ini Badru sama Imam mau ini ya, eh open pakai kamera dokumen ya? Kayak mana punya Imam sama Badru? Saya punya aku. Ini siapa? Mana? Ini Badru Imam. Baru zaman. Oke, Badru, Badru, Belum selesai. ya, ya itu poin-poin timelinenya ya. Tapi yang penting-pentingnya silakan dilengkapi lagi, Ya. ya. Oke, oke. Kalau Imam, Oke Bu. sip. Ini Makasih Badru. punya Imam. Imam di buku Eh, yang sama atau beda? Beda kan ya? enggak beda Bu. Oh iya iya. Beda. Ah, ah. Oh yang nge-share Badru ya? Ya. Oke. Ini Imam. Imam ternyata tulisannya Ya. imut-imut ya. Eh, oke, sip. Ditambahin lagi Imam ya. Ya Oke, Bu. sip. Makasih Badru, Imam. Eh, Ya Bu. anak tadi yang Jatisari udah setor semua. Sorry, yang Marga Mulia sudah setor semua. eh ada penambahan, maksudnya ada yang baru datang lagi, Marga Mulia Jatisari. Gak ada. Oke, kita masih menunggu eh Bu Rosi ya. Nah, saya mau cross check dulu nih. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak apa namanya topik-topik biologi apa aja? Oh. Boleh sambil Harus aku mengawas. boleh buka sambil buka buku catatan Awas. biologi. Mengawas. Ya aku. Aku orang. Tidak aku jadi saya. Kita dan masih orang. Dulu awal aku dari vaksin. Tahu. Itu paham. Iya, silakan. Ayo minyak kan dulu. Nani ya? Ya. Ah. Ayo Anto. Oke, eh, anak-anak yang di Jatisari, yang cowok-cowoknya pada kemana? Belum masuk? Di luar kan Ibu. Oke, coba dipanggil. Saya Aun. eh Oke, Marga Mulia udah siap. Buku biologinya udah dibuka. Jatisari, Ya Allah. oke. Ada yang masih ingat semester lalu kita belajar apa aja? Cabang ilmu biologis.
Biologi apa aja? Genetik. Oke. Terus apa lagi? Biologi, keanekaragaman hayati, ya. Kan Oke, nggak bantu keanekaragaman. biologi, ya. Oh, makhluk hidup. Makhluk hidup. Oke, apa lagi? Ekosistem ya? Tingkatan ekosistem ya? Dia terus nama-nama ilmiah. Oke, apa lagi? Keanekaragaman hayati. Kalau berdasar suara Oke. ruang lingkup biologi. Tingkat molekul. Teman-teman, kita sambil menunggu Bu Rosi, saya mau muter video dulu satu cuplikan. Ada yang pernah dengar eh, ibu-ibu yang menanam pohon terus kemudian jadi hutan nggak? Enggak. Enggak. Nggak lewat ya di reels kalian, belum lewat ya? Anu ibu. Oke, ini saya puterin dulu ya. Oke, Bu. Kayaknya apa? Jangan besar. Kurang kuda. Istirahat dulu. Dari rasa Kelihatan nggak layarnya? udah Oke, belum dibesarin memang. Nah, ini kita lihat cerita Bu Rosita dulu nih. Bu Rosita ini tinggalnya di Bogor. Oke, udah siap semuanya? HP-nya udah ditaruh di meja. Pemerintah di mana-mana penghijauan tidak berhasil. 25.000 pohon, 100.000 pohon. Karena tanam tinggal, tidak dirawat. Siapapun yang nanam, ingatlah harus dirawat. Kalau pohonnya ditebang, habis mata air. Dan kenapa dibikin zona-zona sama ibu? Zona konservasi itu. Jadi bermacam-macam pohon keras jatuh semua ditanam. Sudah 2 tahun, keluarlah mata air. Dalam lanskap ketinggian megamendung, di mana lahan kritis dan villa mewah saling berdampingan, sebuah dedikasi atas mimpi terhadap lingkungan yang visioner dilakukan oleh seorang perempuan bernama Rosita. Ia menentang kepasrahan dengan tekad membangun hutan. Di lahan kritis atau tanah yang dianggap mati, Rosita memutuskan menjadi ibu yang memberi kehidupan. Ia mengembangkan model rehabilitasi ekosistem dan lahan kritis yang dilaksanakan secara swadaya murni. Dulu datang ke sini itu tidak ada mata air. Tidak ada air. Jadi ibu bawa dari mobil dari atas, ibu bawa perosa. Isinya air. Dalam satu pohon, 1 gelas seperti ini. Disiram. Karena tidak ada air. Di sini adalah namanya mata air itu daripada kasih pohon. Kalau pohonnya ditebang, habis mata airnya. Dan kenapa dibikin zona-zona sama ibu? Zona konservasi itu. Jadi bermacam-macam pohon keras jati semua ibu tanam. Sudah 2 tahun, keluarlah mata air. Sejak awal, perjuangannya tidaklah mudah. Terjadi banyak kegagalan dan tantangan yang dihadapi. Mulai dari proses menanam, ketiadaan air, akses jalan, listrik, hingga tantangannya menghadapi manusia, seperti penjara kayu dan calo tanah. Banyak kejadian yang mengancam, hingga akhirnya konflik agraria yang membayangi puncak justru membentuk sosoknya yang menjadi perempuan tangguh. Dari awal tantangannya itu ada di sini manusia.
Satu orang yang ngambil kayu tuh untuk kandang kambing. Kenapa ibu tinggal di sini? Kalau yang namanya bikin hutan atau penghijauan, orang kebanyakan bukan nyinggung pemerintah. Pemerintah di mana-mana penghijauan tidak berhasil. 25.000 pohon, 100.000 pohon. Karena tanam tinggal, tidak dirawat. Siapapun yang nanam, ingatlah harus dirawat. Hari ini menuju 25 tahun perjuangannya. Hutan berkembang seluas 30 hektar telah menjadi bukti keberhasilan modelnya. Dari lahan kritis telah bertransformasi menjadi pusat keanekaragaman hayati, mencangkup 121 jenis tumbuhan, 25 jenis burung, 10 jenis reptil dan amfibi, 59 jenis insekta. Walau dengan seiringnya waktu, ini pun bisa bertambah lagi. Hutan ini saya bersyukur hutan sudah menjadi pengurusannya ya kayak mengurus baik. Dan mereka juga ibu yakin makin lama pohon ini makin besar dan juga punya karisma dan bernyawa. Mudah-mudahan semua orang datang ke sini untuk melihat hutan ini. Hutan ini tidak ada warisan. Sudah dalam masuk yayasan hutan organik. Ini ibu bersama almarhum dan keluarga cita-cita membuat hutan mininya organik ini. Dan nama organik bukan sekarang, dari dulu sudah organik. Karena nanam sayurannya itu dengan organik. Kisah Rosita menjadi titik terang aksi restorasi di Indonesia. Di usianya yang ke-63 tahun, poin terpenting bagi Rosita adalah memastikan warisannya tetap hidup. Lahan ini dulu bekas kebun singkong. Ditinggal oleh mereka sudah tidak berhasil lagi. Dan ini alang-alang lebih tinggi dari ibu. pH-nya 2 dan 4 dan sangat sedih. Karena mereka berbentuk pasir. Dan ini mau diapain juga kita tidak tahu lagi. Tapi beruntung kita satu keluarga dengan semangat untuk ini menjadi hutan. Alhamdulillah jadi pupuk nih. Bertonton pupuk ke sini. Ibu tanamin cabai, tomat yang dibilang tumpang sari tadi atau agroforestry bersama pohon. Sebagai perempuan tidak usah laki-laki aja. Perempuan juga bisa asal ada semangat dan komitmen dengan suami. Karena ia ingin memastikan bahwa hutan ini menjadi warisan abadi, sebuah kebun raya kecil tempat semua orang belajar, dan membuktikan rehabilitasi lahan kritis bukanlah hal yang mustahil. Dengan keberanian itu, sebidang tanah tandus dapat diubah menjadi jantung kehidupan yang berdetak kembali. Setiap pohon yang berdiri kokoh di hutan organik menjadi saksi bisu dari perjuangannya. Yang panjang dan berkelit dengan prinsip dan komitmen, ia memulihkan bumi dengan mengingat ibu, belajar merawat, mendengarkan, menjaga. Sebagai perempuan, Rosita telah memberikan keberanian dan mewariskan keyakinan untuk melahirkan alam. Semua di sini kan banyaknya villa ilegal. Tapi ibu pesan juga yang sama orang dinas tata ruang, sama semua orang boleh membangun villa, sekian persennya ditanamlah pohon. Agar memang tetap ekosistemnya tetap ada, udaranya juga tetap bagus, air juga tetap terjaga. Karena kebanyakan orang yang di sini kan yang punya villa, yang punya bangunan itu kan tetap carinya view, pemandangan yang bagus. Tapi mudah-mudahan kalau udah tinggal di Jakarta panas, datang ke sini harus panas lagi kan gak lucu. Itu tujuan ibu kepada pemerintah, coba dikasih tahu bahwa mereka boleh membangun tapi harus membangun ekosistemnya juga. Ibu bukan siapa-siapa untuk membuka hutan ini karena cuma punya semangat satu keluarga untuk membuat hutan ini. Kita peduli, tapi mimpa kemanapun kita tidak ada yang ngasih. Tidak ada yang menyumbang, malah ibu mau dibongkar dulu di sini. Karena cuma membuat untuk tempat teduh aja mau dibongkar. Tapi kalau sudah gini, baru semua orang datang untuk mengakui. Dan ini juga pesan untuk Kabupaten Bogor ya, untuk Indonesia. Ini loh asetnya. Sebetulnya aset Kabupaten Bogor, walaupun cuma 30 hektar. Dan ini hutan mini, tapi ini harus dijaga oleh pemerintah. Berapa lagi lama sih? Alhamdulillah umur ibu udah 63 tahun. Mudah-mudahan umur ibu panjang. Dan anak-anak untuk generasi ini penerus. Dan untuk pesan nih, untuk anak-anak zaman now. Anak-anak yang sekarang, cintai lingkungan. Kalian harus ingat walaupun satu pohon, harus nanam ya.
Oke, anak-anak, ini video singkat sebentar sebetulnya. Alhamdulillah Bu Rosi sudah hadir. Bentar, masih nyala. Nah, harapannya teman-teman semua, anak-anak semua bisa mengambil eh, ini ya semangat dari Bu Rosita yang menanam pohon di usia yang nggak muda gitu ya, dari yang tadinya kebun singkong jadi hutan gitu. Mangga Bu Rosi, eh, dilanjut materi biologi punten ini tadi eh, muter video singkat. Terima kasih, Bu Lia. Terima kasih, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu jelas nggak? Ini lagi nyoba nih, nyoba pakai ini. Kalau di Ibu nggak begitu jelas. Kalau di kalian kedengaran nggak Ibu ngomong? Jelas banget Bu. Jelas, alhamdulillah. Kalau jelas, makasih ya, Bu Lia ya. Lagi digedein lagi. Assalamualaikum anak-anak hebat. Assalamualaikum Jatisari. Assalamualaikum Marga Mulia. Sehat semua? Selamat belajar kembali ya. Setelah libur panjang ya. Liburnya setahun. Dari tahun 2025 sampai 2026, betul nggak? Sudah ini ya, sudah pengen belajar lagi atau masih pengen libur? Masih pengen libur. Ibu lihat Jatisari kok cuma sedikit ya yang hadir ya? Ya, Oh, yang lainnya pada masih liburan atau kemana? di pagina. Kalau Marga Mulia memang segitu ya, Marga Mulia ya. Yang nggak ada Ibu lihat ada Feby. Ini Feby ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ada Feby, ada Kaila. Ada Badru, mana Badru? Oke, Adli. Novi, bukan Novi, siapa Dita ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ah. Kalau di Marga Mulia ada Novi, mana Novi? Jati, Bu. Novi ada nggak? Oke. Desuryanti ada nggak? Sip. Imas? Kalau Kika? Kika ada nggak Kika? Di WC. Atau gini aja deh, Ibu absen dulu aja ya. Supaya ketahuan siapa yang hadir, siapa yang enggak. Ibu biar bisa cek nih ya. Ibu absen dulu aja ya. Dari Jatisari. Siap? Kita absen dulu aja ya. Kalau Amira ada nggak Amira? Ibu. Amira kemarin ikut ujian nggak ya? Soalnya Ibu tidak lihat ada nilai kamu, ada kerjaan kamu nih di Google Drive. Yang mana, Bu? Yang waktu ujian sama Ibu, pelajaran Ibu biologi. Amira Ibu belum lihat ini, jadi masih kosong nilainya. Kemudian kalau Desuryanti ada nggak? Desuryanti ada? Ada, oke. Sama Ibu ditandain dulu ya, supaya ketahuan siapa yang masuk, siapa yang enggak. Ya, kemudian ada Kika. Kika kemana Kika? Di luar, Ibu. Kika pulang. Di luar. Oh, di luar, belum masuk ya. Nuraisa mana Nuraisa? Oke, Nuraisa sehat ya? Enak, Bu. Alhamdulillah. Kemudian Adli, mana Adli? Alhamdulillah Adli, kumaha damang Adli? Oh, semangat ya Adlinya. Semangat, ya anak ganteng, semangat nih. Ada Air Rahma? Air Rahma juga kemarin nggak ikut ujian dari Ibu ya, jadi nilainya belum ada tuh ujiannya. Kemudian ada Astriani. Mana Astri? Oke, sehat Astri? Sehat ya Tri ya? Ada Rapi? Rapi sehat Pi? Rapi selalu di depan? Mana Rapi coba Cung? Oh pulang, Rapi nggak ada juga. Sahrul mana Sahrul? Sahrul sehat? Alhamdulillah. Oke, ada Sahrul ya. Kemudian ada
Siska, mana Siska? Siska sehat, Kak? Semangat terus ya, Siska ya. Oke. Kemudian ada siapa ini ya? Ujang ada nggak Ujang? Nggak ada Ujang ya. Nah, Ujang tuh kemarin juga nggak ikut ujian nih. Kemudian Vina, mana Vina? Nah, Vina, sehat ya Vin ya? Vina sehat, Vin? Bagus tuh, pink ya, pakai pink ya. Keren, pinknya lucu tuh. Ibu paling senang pink salem tuh, ya. Kemudian buat itu aja ya, buat Jatisari ya. Sekarang kalau buat Marga Mulia, Badru. Sekarang Marga Mulia ya, sebentar. Buka dulu biar kelihatan. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ada murid baru di mana? Murid baru teh? Jatisari, Bu. Oh, siapa namanya? Aira Madani. Ya, udah dicatat ya sama Bu Lia ya. Nanti sama Ibu dimasukkan ya. Murid baru dari mana ini? Rumahnya di situ juga, dekat-dekat situ. Oke, selamat datang ya. Selamat bergabung ya. Mudah-mudahan kamu semangat ya. Oke. Kemudian buat yang Marga Mulia, Marga Mulia ada murid baru nggak? Nggak ada? Oke, Ibu absen dulu ya. Ibu absen sambil, nah dilihat. Badru mana Badru? Ya, Bu. Badru sehat Badru? Alhamdulillah sedikit. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada Dery, mana Dery? Nggak ada. Oh, Dery nggak ada. Kemudian Dita, mana Dita? Dita sehat Dita? Alhamdulillah. Oke, Dita ada ya. Iya. Kemudian ada Imam. Imam ke mana Imam? Imam ke mana tuh? Imam tong nyumput, Mam. Bentar, Bu. Iya, tangannya lagi sakit. Tong nyumput atuh. Katingaliku ibu, gerak Imam. Kalau pakai kaki, bukan pakai tangan. Kemudian ada Kaila, mana Kaila? Kaila? Kaila, halo Kaila. Bu, Kaila dari mana Kaila? dari Kaila, sehat? Alhamdulillah. Oke. Ada Fahmi, mana Fahmi? Saya nggak ada. Fahmi jadi pindah apa enggak sih kalau Fahmi? Enggak, Bu. Oh, enggak jadi. Tapi enggak ada ya sekarang ya? Nggak ada. Kalau Feby? Ada. Feby ada. Oke, Feby ada. Kemudian Selfie? Selfie ada juga. Duduknya selalu dekat Feby ya. Kemudian kalau Citra ada nggak Citra? Ada. Mana Citra? Citra ada tuh. Keep smiling always ya. Selalu tersenyum ya Citra ya. Oke. Sebentar. Makasih banyak ya sudah pada datang hari ini, sama Ibu di save nih yang datang ya. Nah, sudah datang hari ini dan Ibu mau nanya-nanya dulu deh kabar kalian bagaimana selama liburan. Selama liburan gimana untuk Jatisari? Sama Novi deh. Novi gimana liburannya Novi? Nggak ada, Bu, Nopi mah. Novi nggak ada. Desuryanti Nggak di mana-mana, Bu, di rumah. di rumah ngapain aja di rumah teh? Ada kegiatan apa? Rebahan. Liburan. Kegiatan rebahan? Masak nggak? Masak. Ya, Bu. Masak? Nggak bantuan orang tua tuh? Makar kayu. Ngebantuin orang tua nggak? Bantuin beres-beres. Keren. Supaya apa tuh diberesin rumahnya? Kira-kira biar apa? Biar rumahnya gimana? Biar rapi, biar bersih. Biar bersih, biar rapi ya. Sekarang sama Marga Mulia. Tuh katanya kata Jatisari udah beberes rumah ya selama liburan supaya bersih. Kalau bersih, rapi tuh kira-kira bisa nyaman tidak buat Jatisari? Buat Marga Mulia. Kenapa nyamannya? Jadi bau apa enggak? Enggak. Kenapa enggak bau? Karena bersih. Bersih berarti tidak ditempati oleh apa? Binatang apa? Biasanya kalau binatang apa yang suka sama yang kotor-kotor tuh? Kecoa. Terus apa lagi sih Marga Mulia, Jatisari? Kecoa. Terus apa lagi? Tikus.
Tikus terus apa lagi biasanya yang suka ngotorin dalam rumah? Apalagi selain kecoa, tikus ada ular nggak kalau di rumah? Suka ada ular nggak? Oh, alhamdulillah nggak ada ya. Tikus, kecoa itu biasanya senang ya kalau di tempat-tempat yang kotor ya. Nah, sekarang kalau yang kecil-kecilnya kira-kira ada nggak yang bisa menyebabkan penyakit? Apa coba kira-kira yang bikin tempatnya lembab, terus tidak bersih, kotor, biasanya tumbuh apa? Kamu bilangnya apa? Kuman ya? Ada kuman ya? Nah, kuman bikin apa? Bikin apa kuman kalau banyak kuman? Bikin sakit ya? Nah, kalau bikin sakit berarti kita harus apa? Harus rajin bebersih ya. Karena kuman itu contohnya kuman tuh apa kalau pelajaran kemarin semester kemarin tuh apa kuman tuh? Contohnya yang kecil-kecil tuh yang kemarin kita belajar di semester kemarin. Apa yang bisa nyebabin sakit apa? Kuman. Virus. Virus, pinter. Siapa tadi yang ngomong ya? Ah, keren ya. Jadi kalian masih ingat pelajaran kemarin kita juga belajar tentang apa? Virus ya. Virus itu kan makhluk kecil, bisa menyebabkan penyakit ya kalau kita tidak bersih begitu atau tubuh kita sedang lemah. Kemudian ada lagi yang kecil-kecil yang bisa bikin penyakit apa kira-kira? Contohnya kita diare. Kira-kira kena apa itu? Kenapa? Bakteri. Nah, jadi virus sama bakteri itu bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan penyakit ya. Nah, untuk semester sekarang salah satunya kita akan belajar tentang apa? Bakteri ya. Bakteri yang bermanfaat maupun yang bikin sakit ya. Sebelum Ibu lanjutkan materi kemarin Ibu tanya dulu deh. Sama Ibu tanya sama Badru. Badru, kemarin Ibu lihat nilainya bagus tuh. Kok bisa bagus-bagus ya? Nilai asasnya, nilai akhirnya, nilai PSAS-nya, nilai ujiannya bagus-bagus tuh. Bisa bagus dari mana ya? Belajar atau lihat dari ini ChatGPT? Nilainya hampir sama semua tuh, nilainya 95, 80, 85 begitu ya. Nanti gabung dengan nilai harian sama Ibu gitu. Gimana itu? Dari mana Badru? Bisa bagus? Badru teh berapa ya? Ibu akan lihat nilainya nih ya. Ini nilai yang kemarin Ibu lihat yang Badru coba ya. Yang Badru di mana ini? Sebentar ya. Ibu lihat dulu ya. Daftar nilai yang kemarin. Sebentar. Nah, ini nilainya nih. Ada ini ya. Ibu sudah periksa nilainya. Kemudian hasilnya luar biasa. Nah, Ibu akan perlihatkan. Ibu akan perlihatkan aja deh ya. Diperlihatkan aja. Sebetulnya ini di rapot ya. Cuman rapotnya belum jadi nih. Ibu akan perlihatkan nilai kalian. Ibu akan share screen aja ya. Sebentar. Ya, sebentar. Bentar ya. Nih. Nilai asas sebentar. Nah, nilai asas ya. Ibu akan perlihatkan deh. Ibu akan coba share screen-nya. Bisa nggak ini di-share nilai-nilainya? Bentar, nilai asas. Nah, ini. Ya, kelihatan tidak? Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya? Walaupun kecil ya. Nah, ini nilai yang ini NR2 asas tuh, ya. Kalau Ibu lihat yang nilai ini asas yang teori ya, karena kita hanya teori aja tidak ada praktek ya kalau untuk ujiannya. Nih, untuk Amira belum ujian. Jadi Ibu belum dapat nilainya. Amira, betul ya nggak ikut ujian ya kemarin ya? Amira? Amira? Jatisari? Ikut nggak? Ikut ujian nggak? Soalnya Ibu nggak lihat ini di Google Drive-nya nggak ada. Kalau ikut, tolong kirimkan aja ya, biar Ibu tahu nilainya berapa, ya? Oh enggak, nabung. Oh, nggak ikut. Oke. Kemudian Desrianti nilainya 96 tuh. Mana Desrianti? Nah. Nah, kemudian Kika ini 100 nih, lihat ya. Kika 100. Nuraisa berapa coba lihat? Ibu, besar kelihatan. Ini soalnya memang kalau dari Excel nggak bisa digedein ya, sama Ibu juga udah dimaksimalkan. Tahu caranya gimana ya? Coba ya sebentar ya. Ibu coba. Bisa nggak? Ya. Bisa nggak sekarang? Kelihatan nggak?
Ya, Bu, yang kelihatan. Kelihatan nggak? Tuh, gedenya. Astriani kosong. Nilainya saraya tuh, eta. Jatisari lihat nilainya tuh, ujian. Ibu Cina Astriani ikutan. Tuh, lihat aja tuh. Siapa yang nggak ikut? Ayu Astriani Rahma. Nah, Asri tuh ibu belum lihat tuh, belum ada di Google Drive. Nanti ibu cek lagi ya. Kalau nggak ada nanti kamu kirimkan aja tuh. Karena ibu nggak ngelihat di Google Drive-nya gitu. Ayu Rahma. Saya tuh sekolah Ibu. Nah, Fahri tuh nilainya. Imas tuh. Gimana sih? Ngopi tuh nilainya Karembar, Bararagus. Ujang mah nggak ikut ya Ujang tuh. Adli. Vina tuh. Ini ya dari Jatisari itu ya. Udah semuanya Jatisari lihat ya. Nilai-nilainya bagus-bagus ya. Kosong. Nilainya bagus-bagus ya nilai ujiannya ya. Kemudian buat Marga Mulia. Marga Mulia kelihatan? Kelihatan nggak Feby? Tuh. Nilainya Bararagusnya. Ya, alhamdulillah Bu. Nah, jadi kalau ibu lihat ini nilainya bisa bagus-bagus gini ya. Berarti kesimpulannya kamu ngerti ya materi kemarin dari ibu? Ngerti nggak? Ngerti tuh Marga Mulia, Feby dan kawan-kawan. Bu, Kenapa saya? kalau kami bus apa? Aduh, ngomongnya putus-putus ya. Ibu nggak jelas kedengarannya. Itu Kenapa? benar Nabi Imam Mustafa salah. Ah, iya. Ini kamu tuh ada yang tidak diisi atau nyoretnya kurang jelas ya kan kalau di foto mah jadi nggak jelas ya. Jadi ibu tuh lihat ada jawaban yang kosong, banyak yang kosong tidak diisi. Ini apa sih ngelingkarinya kurang jelas apa gimana? Yang jelas kalau sama ibu dipantau sih kosong gitu, nggak ada gitu. Ada beberapa yang tidak ada ya. Jadi nanti dicek lagi aja ya Mam ya. Kalau yang lain mah bagus-bagus ya. Badru ini Zaman, Badru Zaman. Nah, semua lihat nilai-nilainya? Keren-keren semua ya. Jadi kalau misalnya sudah tahu nilainya, kamu bisa berkaca. Kalau memang itu hasil kamu sendiri ya, tidak lihat dari internet. Kamu bisa berkaca sejauh mana memahami materi dari ibu. Berarti catatan lengkap ya kalian ya, dari ibu ya? Ada ya semua ya? Untuk Jatisari bagaimana? Lengkap semua catatannya dari ibu? Abi mah tuh Bu. Oh iya, ada baru atuh ya. Tapi nanti kalau misalnya sudah mengikuti baru ya. Oke. Berarti kesimpulannya materi yang kemarin Ibu harap kalian sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham berarti Ibu tanya dulu. Bab 1 kemarin tentang apa coba? Marga Mulia. Tentang apa? Lingkup biologi. Kemudian Jatisari bab 2 tentang apa? Nggak tahu. Masa nggak tahu bab 2? Keaneka? Keanekaragaman hayati. Oke. Bab 3 tentang apa? Marga Mulia. Tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan bab yang terakhir, bab 4 tentang apa? Jatisari. Virus ya. Jadi semester kemarin kita belajar 1 lingkup biologi, 2 keanekaragaman hayati, 3 klasifikasi makhluk hidup, 4 virus ya. Nah, kemarin kamu ikut ujian juga ya di sekolah induk ya? Di SMK Fauzan ya? Ibu sebetulnya pengen melihat tapi bentrok dengan di sekolah ibu juga sama ya, sedang mengadakan ujian dan remedial serta pengayaan. Jadi ibu tidak bisa ke sana. Itu kalau kamu ngikutin ada yang biologinya keluar nggak? Nggak ada. Ada nggak? Yang tentang tumbuhan ada nggak? Ekosistem tumbuhan? Ada? Oke. Mungkin lupa lagi ya soalnya ya. Lupa lagi. Cuman ibu lihat rapotnya bagus-bagus tuh rapot dari Fauzan. Berarti kalian bisa ya ngerjakannya ya?
Nah, kalau bisa selamat ya buat kalian ya. Mudah-mudahan nanti Bu Lia juga akan ini mengeluarkan rapot sendiri dari atlas seperti apa. Kita akan lihat seperti apa nilai-nilainya ya. Nah, jadi untuk semester sekarang kita juga 4 bab. Satu yang pertama tentang bakteri, yang kedua keseimbangan lingkungan, kemudian yang ketiga tentang ekosistem, dan yang keempat adalah bioteknologi. Itu yang akan dibahas di kelas 10 dan 11 ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan aja materi yang berikut di semester ini. Semangat dong. Ayo semangat dulu Jatisari, mana semangatnya? Mana semangat Marga Mulia? Oke, kita share dulu ya. Sambil di-share, nanti yang Ibu suruh baca itu dapat nilai dari Ibu. Karena Ibu banyak ngambil nilai dari proses sebetulnya ya. Ibu akan share screen dulu. Bentar. Share screen. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi materinya tentang apa itu? Bakteri Bakteri. Ilmu yang mempelajarinya apa namanya? Bakteriologi ya. Jadi kita belajar bakteri dan ilmu yang mempelajari bakteri adalah bakteriologi. Ini sangat berguna sekali terutama buat nanti kalau kalian dewasa ya, menikah, punya anak dan anak sakit itu kena apa? Kena apanya kita tahu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita masih giat di bidang pertanian, kita akan tahu bakteri apa yang bisa menyebabkan tumbuhan menjadi mati ya. Jadi kita pelajari dalam ilmunya namanya bakteriologi. Tentang apa? Bakteri ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa silakan acungkan tangan ya. Bakteri menurut pendapat kamu besar atau kecil? kecil. Nah, kalau kecil berarti ilmunya apa yang mempelajarinya? Mempelajari makhluk hidup yang kecil namanya apa depannya M? Kecil. Cabang ilmunya apa? Kemarin kita sudah belajar. Cabang ilmu apa yang mempelajari yang kecil-kecil, makhluk hidup kecil? Genus. Bak, Dari. mik, depannya M. Mikro, biologi ya. Jadi sekali lagi apa ilmu yang mempelajarinya? Jatisari apa Jatisari? Mikrobiologi. Marga Mulia apa? Mikrobiologi ya. Jadi ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang kecil namanya adalah mikrobiologi. Saking kecilnya, berarti kita kalau mau lihat yang kecil-kecil pakai apa alatnya? Kemarin kita belajar di ruang lingkup. Mikroskop. Udah belajar ya mikroskop kemarin ya? Ya. Itu untuk melihat yang kecil-kecil ya. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau bakteri dapat hidupnya di tempat yang bersih atau yang kotor? Yang kotor. Yang basah, yang lembab atau yang kering? Lembab dan basah. Yang suhunya tinggi atau yang suhunya rendah? Rendah. Di tempat yang banyak air atau yang sedikit air? Banyak air. Di tempat yang banyak sampah atau tidak ada sampah? Di tempat yang banyak makanan sisa atau tidak ada makanan sisa? Makanan sisa. Di tempat yang ada bangkai atau tidak ada bangkai? Ada bakteri. Berarti kesimpulannya bakteri hidup di tempat yang kotor atau yang bersih? Betul. Berarti supaya kita tidak terkena bakteri, kita harus hidup apa? Bersih. Nah, keren. Udah siap hidup bersih tadi? Siapa yang sudah beberes rumah? Kami. Nah, udah beberes rumah, udah bersihin pakaian, udah bersihin segala macam, lantai, kamar, dan sebagainya ya. Jadi supaya terhindar dari penyakit. Karena salah satunya bakteri menyebabkan apa? Penyakit ya. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Ibu minta tolong bacakan aja ya. Bentar. Nah, apa itu bakteri? Ibu minta tolong bacakan sama Marga Mulia sama Imam. Ayo Mam, bacakan heula Mam. Apa itu bakteri prokariota unicelular? Oke. Semua terdengar ya, semua terlihat tulisan dari Ibu ya. Prokariota. Ada yang tahu nggak arti dari prokariota? Gak tahu. Nggak tahu. Dari Marga Mulia ada nggak? Jatisari ada nggak?
Oke, jadi prokariota itu adalah ya tidak memiliki membran inti sel. Jadi yang namanya sel itu kan punya inti sel. Nah, kalau prokariota itu tidak memiliki membran inti sel. Jadi inti selnya nggak punya membran, nggak punya selaput. Itu namanya apa? Prokariotik. Ulangi lagi. Prokariotik itu apa? Sama Badru. Membran nanas Sel yang tidak memiliki yang tidak memiliki membran membran apa? Inti di sel. sel. Ya, ulangin lagi, Badru. Yang tidak memiliki membran inti sel. Ya, itu disebut dengan prokariotik ya. Nah, jadi prokariotik ulangin lagi sama di Jatisari. Jatisari sama Nopi. Pi, ulangin lagi, Pi. Oh iya lupa. Ulangin lagi sama Imas, Emas. Oh, nggak ada juga, siapa tuh yang ada? Yesus. Siapa ya? Udah terserah siapa aja. Ulangin lagi apa itu prokariotik. Yang tidak memiliki membran inti sel. Yang tidak memiliki membran inti sel. Itu disebutnya prokariotik ya. Sudah paham semua apa yang disebut dengan prokariotik? Sudah. Jatisari sudah paham? Sudah. Nah, lawan dari prokariotik berarti yang punya membran inti sel disebut dengan eukariotik. Jadi lawan dari prokariotik apa? Eukariotik. Nah, kalau eukariotik itu punya membran inti sel. Contohnya adalah kita, manusia. Hewan-hewan yang besar, ya, tumbuhan yang besar. Itu semua sel-selnya memiliki membran inti sel. Maka disebut dengan apa? Eukariotik. Yang prokariotik cuma bakteri aja dan ganggang hijau biru, ya. Sedangkan yang lainnya, makhluk hidup lain semuanya eukariotik. Ulangin lagi sama Kaila. Kaila, ulangin lagi apa itu prokariotik dan eukariotik. Kaila. Yang tidak memiliki membran inti sel. Mm-mm. Terus. Kalau eukariotik, kalau prokariotik, Kaila iya mempunyai membran inti sel. ya eukariotik. Kalau yang prokariotik tidak memiliki. Membran inti sel. Ya, ulangi lagi sama Jatisari. Siapa yang mau di Jatisari? Sama murid baru deh, sama murid baru aja. Di Jatisari murid baru silakan. Namanya siapa lupa Ibu tadi? Jatisari? Ai, Bu. Ai, sok. Prokariotik apa? Eukariotik apa? Prokariotik yang tidak memiliki membran inti sel. Keren. Kalau eukariotik? Yang memiliki membran. Keren. Bagus ya. Keren banget ya. Nah sekarang contoh dari yang prokariotik makhluk hidupnya apa Marga Mulia? Mau Badru, mau Ima, mau Kaila, mau Feby, mau Dita, silakan. Contohnya apa tadi prokariotik Ibu bilang? Yang kita pelajari apa ini sekarang? Contoh yang kita pelajari apa sekarang materinya ini? Bakteri, oke. Kemudian selain bakteri apa lagi yang prokariotik Ibu tadi bilang? Jatisari apa? Tadi Ibu bilang bakteri dan apa yang prokariotik teh? Virus. Ganggang hijau. Ganggang hijau biru tuh biasanya sok nempel di batu. Batunya jadi licin ya. Siga lumut. Nah, bentuknya itu adalah ganggang hijau biru. Antara lumut dan ganggang hijau biru bersatu. Nah, itu termasuk dalam prokariotik. Paham semua di Jatisari dan di Marga Mulia? Ya. Jadi kesimpulannya, makhluk hidup itu ada selnya yang prokariotik, ada juga yang eukariotik. Yang prokariotik nggak punya membran inti sel.
Yang eukariotik punya membran inti sel, ya. Kemudian contoh yang prokariotik adalah bakteri. Nah, contoh yang eukariotik adalah kita, makhluk hidup ya. Untuk yang prokariotik, makhluk hidupnya bakteri dan ganggang hijau biru. Sedangkan yang lain itu, selain itu, kita manusia, hewan-hewan tingkat tinggi, kemudian tumbuhan, semuanya adalah eukariotik. Paham sampai sini? Nah, tidak ada pertanyaan, kita lanjut kalau nggak ada ya. Sekarang, bentar, Ibu stop share dulu, Ibu mau baca dulu yang ini. Nama-nama dulu ya. Nah, Ibu minta tolong sama Rahma. Rahma. Astriani. Astri ada Astri? Tri. Astri mana? Cung. Oke. Astri, ulangin lagi apa itu prokariotik dan eukariotik. Ya, Astri. Biar paham ya. Astri. Boleh dibantu sama yang lain, Astri? Apa itu prokariotik? Apa itu eukariotik? Eukariotik. Astri, bisa Tri? Dibantu atau sama Sahrul tuh, sama Siska bantuan atau? Bantuan sama Vina. Sama Nuraisa, bantuin. Ayo, Tri, apa itu prokariotik, Tri? Astri. Astri. Atau Imas? Imas nggak ada. Atau Rapi? Rapi nggak ada juga ya? Rapi ada, Rapi? Ada. Rapi ada, sok atau Rapi? Ku Rapi be, sok Pi. Apa Pi? Rapi. Apa itu prokariotik teh? Rapi. Atau dibantu sama dari Marga Mulia? Marga Mulia. Apa itu prokariotik? Ulangin lagi. Bi, sok Febi, ulangan dia. Ulangan lagi. Bi. Diulang deh, Febi. Sel yang tidak memiliki membran inti sel. Keren, Febi. Bagus banget ya. Kalau eukariotik apa, Febi? Mempunyai membran inti sel. Terima kasih, Febi ya. Kedengaran sama Jatisari? Coba ulangin lagi. Sama Jatisari, Ibu minta sama sama Vina. Ayo, Vin. Ayo, Vina. Biar fokus. Ini sebenarnya nguji kefokusan kamu ya. Ngikutin pelajaran. Ayo, Vin. Sel yang tidak memiliki membran inti sel. Good. Kalau yang eukariotik? Tidak memiliki membran inti sel. Oke, tes lagi. Ibu minta sama bentar, sama Adli, ulangin lagi. Li, prokariotik dan eukariotik Adli. Adli, semangat Li. Ya Adli. Prokariotik dan eukariotik. Prokariotik tulis ganggang hijau biru bakteri. Yang tidak memiliki membran inti sel. Bagus Adli. Kalau yang eukariotik? Eukariotik yang memiliki membran inti sel. Keren Adli, makasih banyak Adli ya sudah mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Keren. Tuh, kalau memperhatikan fokus pasti bisa. Aku pasti bisa ya. Oke. Sekarang Ibu minta di Marga Mulia kamarana italalakina imam kamana imam. Nah, sok atuh siapa itu teh yang baru datang? Nah, sok atuh ulangin deui.
Prokariotik sama eukariotik. Membran yang Sel yang tidak Yang keras. sel yang tidak memiliki membran inti inti sel. Terus kalau eukariotik? Eukariotik sel yang memiliki membran inti sel. Oh, pintar geningan. Kalau fokus mah ya. Kalau fokus pasti bisa loh. Ini anak-anak pintar semua loh ini ya. Jadi kalau kalian fokus, kalau kalian mau pasti bisa. Aku pasti bisa dengan kemauan, dengan fokus ya. Sekarang Ibu minta contoh dari Jatisari. Jatisari sama Ibu minta tolong sama Sahrul. Sahrul. Tuh. Contoh prokariotik apa tadi makhluk hidupnya? Fokus ini sama Ibu diulang-ulang. Apa Sahrul? Bantuan atau sama yang perempuan tuh? Sama Vina bantuan. Sama Nopi bantuan, sama Rapi. Apa contohnya kalau yang prokariotik? Bak, bakteri. Selain bakteri, ganggang hijau biru. Yang suka nempel di batu, ya. Nempel di batu licin, ya, seperti lumut tapi bukan lumut, itu adalah ganggang, ya. Ulangin lagi sama Marga Mulia. Marga Mulia Ibu minta tolong sama Fahmi. Nih, Mami nggak ada. Ulangin lagi sama Dodi. Dodi. Dodi, kemana si Dodi? Eta kabur deui eta Dodi. Karena rabur geningan belajar tuh kumaha tuh rekonsen. Atau tuh fokus atau ari kitu mah. Tadi emang nggak ada, Bu. Oh, Dodi nggak ada? Ya. Sama Ibu diadain tadi ya. Oh, Dodi nggak ada. Ya sama Imam aja. Ya, Mam, ulangin lagi, Mam. Tok, Mam. Biar semangat, Mam. Ku Ibu didoakan. Imam teh nanti jadi sukses. Asal imamnya fokus. Mam. Contoh yang prokariotik apa, yang eukariotik apa? Ayo, Imam. Bantuanku Febi, bantuanku Selfie. Citra, sob. Citra nggak ada ya? Ada. Oh, Citra ada ya? Citra ada. Oke. Sok bantuan. Contoh prokariotik apa? Yang eukariotik apa? Prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel seperti bakteri, ganggang hijau dan biru. Contohnya, eukariotik mempunyai membran inti sel. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, ulangin lagi ke Imam. Mam, Imam. Lihat atau wajah Imam. Imam, mana sih Imam teh? Imam nyumput wae Imam mah. Kumarek diajar atau Imam teh. Mam. Mam, tong nyumput wae atuh Mam, ulangin deui atuh Mam. Sok Imam, ambil akrab gerak jeung Ibu. Ku Ibu dipanggilan wae, Imam jeung Dodi. Dodi kalah kasare itu. Bakteri ganggang hijau dan biru. Bagus. Terus? Satu lagi. Mempunyai membran inti sel manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, pinter gedengan ya. Jadi udah tahu ya bedanya prokariotik dan eukariotik ya. Kalau sudah tahu, sekarang Ibu lanjutin lagi nih PowerPoint-nya ya. Biar kamu paham. Kalau belajar sama Ibu mah hiji-hiji kudu ngerti. Kelihatan semua share screen dari Ibu? Kelihatan. Oke ya. Oke, kalau sudah kelihatan ya. Nah, jadi prokariotik kamu sudah tahu pengertiannya. Sekarang ada yang tahu nggak arti dari uniseluler? Ibu kasih opsi, bersel satu atau bersel banyak? Salah satu. Pinter geningan, siapa yang ngejawab itu teh? Adli. Adli, keren Adli, hebat Adli. Li, keren Li. Jadi uniseluler artinya bersel satu. Jadi bakteri itu termasuk bersel satu dan tidak memiliki membran inti sel. Disebutnya dengan apa? Baca semua. Semua baca. Prokaryota uniseluler. Baca bareng-bareng. Oke, keren. Keren Jatisari dan Marga Mulia. Tetap semangat ya. Oke. Next.
Ibu minta ini untuk nextnya dibaca ya. Dibacanya Ibu minta sama sebentar. Ibu akan ini kan dulu sebentar ya. Ibu minta dibacakannya sama. Bentar. Nah, Ibu harus lihat daftar hadir ya. Karena banyak murid Ibu jadi sok pokok, Ibu teh sok lupa. Sekarang mah Ibu minta tolong sama yang namanya pasti nggak ada, Kika ada. Sama Siska deh. Siska Febriani. Siska mana Siska? Nah, Siska tolong bacakan ya, bantu Ibu bacakan ya. Biar kamu bersuara ntar ya. Ibu akan share screen lagi ya sebentar. Share screen. Ya, Siska, tolong bacakan Siska. Dari mana, Yang Bu? keras ya. Dari mana, Bu? Dari bakteri. Bakteri adalah Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu uniseluler yang termasuk dalam kelompok prokariota, artinya tidak memiliki member inti sel. paham ya? Jadi bakteri itu termasuk organisme apa? Prokariotik uniseluler. Bersel satu dan nggak punya membran inti sel. Paham semua? Belum. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Yang berikutnya, Ibu minta tolong bacakan sama Badru. Badru. Ukurannya Badru. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 0,2 hingga 2 mikrometer sehingga keberadaannya hanya dapat diamati menggunakan Ya. Jadi ukurannya gimana itu? Kecil atau besar? kecil. Kalau kecil disebut bersifat apa? Mikroskopis. Maka harus lihatnya pakai apa alatnya? Mikroskop. Ya, ukurannya kecil sekali, lebih kecil dari 1 milimeter. Jadi di bawahnya milimeter. Makanya satuannya mikrometer ya. Bacakan oleh Jatisari. Sama Ai. Bacakan Yi. Hidup di Segala kondisi. mereka dapat ditemukan di berbagai habitat ekstrim, mulai dari tanah, air, sumber panas, hingga di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Jadi bakteri itu bisa hidup di mana saja, terutama di tempat-tempat yang lembab, tempat yang suhunya rendah, tempat yang kotor. Bisa ada di tubuh manusia, makhluk hidup, bisa di air, di tanah, atau di mana saja. Karena sifatnya ringan berarti bisa diterbangkan oleh angin, makanya bisa kemana-mana. Bisa menyebarkan penyakit begitu ya. Atau bisa juga bermanfaat buat makhluk hidup. Paham semua tentang bakteri? Insya Allah. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjutkan? Belum selesai nulis. Oh, mau ditulis ya? Oke, siap. Silakan kalau mau ditulis. Nah, ya, silakan. Silakan kalau mau ditulis ya.
Udah nulisnya? Udah. Oke, kalau sudah, Ibu stop share dulu ya. Bentar, Ibu akan share screen lagi. Ini Ibu barusan dapat dari Bu Lia untuk absensi kehadiran hari ini. Ibu tempel dulu aja ya, biar tidak lupa. Bentar. Ya, udah. Biar tidak lupa, Ibu tempel dulu nih. Oke, yang berikutnya. Jadi kalian sudah paham ya yang disebut dengan prokariotik dan eukariotik ya. Jadi kalau prokariotik itu enggak punya membran inti sel, sedangkan kalau eukariotik itu punya membran inti sel. Contoh yang prokariotik adalah bakteri, bisa juga ganggang hijau biru. Kalau contoh yang eukariotik, tubuh kita sendiri manusia dan hewan-hewan lain di luar bakteri dan ganggang hijau biru ya. Sekarang Ibu akan share screen lagi. Ibu lanjutkan lagi ya kalau sudah. Nah, sekarang yang berikutnya ini struktur tubuh bakteri ya. Ibu minta tolong bacakan sama Adli. Adli, bacakan Adli. Struktur tubuh bakteri dinding sel terbuat dari peptido, peptido, Peptidoglikan. peptidoglikan memberikan bentuk dan melindungi sel dari tekanan osmotik. Nah, ini jadi kalau kalian lihat banyak istilah-istilah yang aneh ya. Yang aneh apa aja coba? Tubuh. Peptidoglikan. Kemudian apa lagi? Tekanan osmotik ya. Itu istilah-istilah biologi kimia itu. Biokimia ya. Biologi sama kimia jadi satu. Jadi dalam dinding sel bakteri itu ada peptidoglikan. Ini seperti lemak peptidoglikan itu. Seperti lemak ya. Lemak itu contohnya ada di makanan apa? Gorengan. Gorengan. Tuh banyak lemaknya. Tong loba gorengan. Sin kolesterol. Nah kolesterol itu lemak. Nah salah satunya adalah peptidoglikan yang menyusun dinding sel. Nah karena ada lemak di situ. Lemak itu kan susah ya. Kalau ketemu air itu nggak mau ya.
susah bergabung, tidak bisa bergabung ya, itu bisa memberikan bentuk dari bakteri itu sendiri ya. Jadi sel bakteri itu terbentuk dikuatkan oleh yang namanya dinding sel ya. Sehingga kita lihat tubuh bakteri itu kuat banget, kokoh banget ya. Dan ini bisa dipakai buat inangnya virus. Kemarin kita sudah bahas ya. Jadi si virus bisa pakai bakteri buat reproduksi secara lisogenik yang kemarin kita bahas ya. Nah, yang berikutnya tolong bacakan sama eh sama Citra ya, Cit. Citra. Membran plasma mengatur keluar masuknya zat serta menjadi tempat utama pembentukan enzim. Nah, jadi di sel itu yang disebut dengan membran. Membran itu seperti selaput. Selaput itu sangat tipis ya. Saking tipisnya bisa dilewati oleh beberapa zat. Ada yang bisa lewat, ada yang tidak. Itu disebut dengan membran plasma. Fungsi dari membran plasma itu buat lalu lalangnya zat, keluar masuknya zat ke dalam tubuh sel ya. Bacakan oleh Desuryanti sekarang. Desuryanti. Plasma adalah cairan tempat berlangsungnya metabolisme dan terdapat organel seperti ribosom. Jadi di tubuh bakteri itu ada cairan sel. Jadi sel itu memiliki cairan. Nama lainnya adalah sitoplasma ya. Dan di dalam sitoplasma ini ada organ. Organnya salah satunya adalah ribosom. Buat apa ribosom? Ribosom itu buat bikin protein. Sampai sini silakan kalau mau ditulis dulu biar kamu paham satu-satu ya. Sok ditulis aja dulu. Silakan ditulis dulu ya. Sudah selesai nulisnya? Jatisari, Marga Mulia sudah selesai nulisnya? Sudah? Sudah paham apa yang barusan dibahas? Insya Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? sudah. Oke, kalau sudah paham ya. Jadi sekali lagi tubuh bakteri itu ada dinding selnya, ada membran plasma, kemudian ada sitoplasma ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kromosom. Ibu minta tolong bacakan sama
sama Kika ya, Kika. Kika nggak ada. Yang ada siapa ya di Jatisari tadi? Ada, Bu. Yang belum aja lah, yang belum aja silakan. Tolong bacakan. Istri. Boleh. Yang kromosom tolong bacakan. Kromosom nukleoid DNA sirkuler yang membawa sifat genetik bakteri. Ya, jadi kromosom ya itu adanya di dalam inti sel. Tadi inti sel itu ada yang prokariotik, ada yang eukariotik ya. Nah, kemudian kromosom ini di dalamnya ada asam nukleat atau asam inti sel namanya DNA sirkuler yang ada di dalam tubuh bakteri. Inilah yang membawa sifat-sifat genetik dari bakteri ya. Jadi sekali lagi kromosom adanya di mana? Di dalam apa? DNA seluler. Dalam inti sel ya. Di dalam inti sel ada DNA apa? Sirkuler. Nah, DNA sirkuler itu membawa sifat apa? Genetik dari bakteri. Ini membawa sifat keturunannya ya. Paham semua? Bahasa-bahasa biologinya nih bahasa-bahasa ilmiah ya. Nah, yang berikutnya Ibu minta tolong bacakan dari Marga Mulia yang belum siapa? Dita udah belum? Belum. Ya, bacakan coba. Lupa lagi. Yang flagel. Tolong bacakan Dita. Nggak kedengaran ya Dita ya? Iya, di belakang. Ya. Tolong bacakan yang flagel Dita. Flagel struktur terbentuk rambut yang berfungsi sebagai alat gerak. Nah, jadi bakteri itu salah satunya mempunyai alat gerak yang disebut dengan flagel. Flagel itu seperti bulu cambuk, ya, seperti cambuk berbulu, ya, yang fungsinya buat alat gerak. Nah, itu disebut dengan flagel, ya. Kemudian yang berikutnya, selain flagel, Ibu minta tolong bacakan di Jatisari. Silakan Jatisari, siapa yang belum? Bacakan. Siapa aja yang belum? Amira baca, Bu. Ya, boleh, silakan. Pilih struktur seperti rambut halus untuk melekat pada permukaan dan transfer genetik. Ya, jadi kesimpulannya di dalam tubuh bakteri ada alat gerak dua, yaitu satu apa? Flagel, yang satu lagi adalah pili. Silakan kamu tulis dulu. Sok ditulis dulu biar tidak lupa. Udah nulisnya? Udah. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, itu kemudian tolong bacakan sama Marga Mulia yang belum siapa? Tadi Boleh, silakan. Kapsul opsional, lapisan pelindungan tambahan yang membantu melekat dan pertahanan diri. Nah, jadi di sini ada bakteri yang punya kapsul, ada juga yang tidak berkapsul. Makanya ditulisnya kapsul opsional atau pilihan, ya. Kalau yang memiliki kapsul dan yang tidak mempunyai kapsul, kira-kira menurut pendapatnya di Jatisari maupun di Marga Mulia, mana yang lebih ganas kira-kira? Bakteri yang punya kapsul atau yang tidak punya kapsul menurut pendapat kalian? Tidak punya. Yang
tidak punya yang ganas, yang tidak punya atau yang punya? Yang punya. Yang punya. Yang punya kapsul dia tidak akan mudah mati. Walaupun di air panas kayak, walaupun dikasih obat gimana, dia bisa tumbuh lagi kalau memiliki kapsul. Karena kapsul ini berfungsi buat pertahanan diri ya. Sedangkan kalau buat yang tidak punya kapsul, begitu ditaruh di air panas, dia akan mati. Contohnya begitu ya. Atau di tempat-tempat yang steril, dia akan mati. Nah, jadi kesimpulannya, bakteri itu ada yang punya kapsul, ada juga yang tidak berkapsul ya. Next. Silakan ini gambarnya, boleh kamu gambar. Kalau nanti keluar lagi sama Ibu di soal ya. Silakan kamu gambar. Di foto boleh Ibu kan Ibu. Boleh, mau difoto boleh. Tapi kalau misalnya udah difoto lebih baik kamu tulis. Soalnya kalau nggak ditulis pasti lupa. Kalau di HP pasti hilang ya. Silakan ditulis dulu aja, tulisannya ditulis dulu aja ya. Sudah nulisnya? Ya. Kalau sudah, Ibu akan tutup dulu ya, akan stop share, kemudian kita akan ulangin lagi sebelum selesai pembelajaran ya. Sebentar. Oke, kita ulangin sama-sama ya. Jadi kesimpulannya, bakteri itu memiliki dinding sel. Dinding sel yang disusun oleh zat apa tadi tuh? Zat apa tadi? Peptidoglikan. Itu termasuk zat protein atau lemak? Lemak. Kemudian yang kedua, punya kapsul. Tapi opsional kalau kapsul itu. Ya, ada yang punya, ada yang tidak. Yang ketiga apalagi yang belum disebutkan? Selain kapsul, selain dinding sel, cairan selnya apa namanya? Sitoplasma. Kemudian di dalam inti selnya punya apa tuh yang di tengah-tengah? Nukleusnya ada apa? Kromosom. Kemudian ada cairan sel namanya apa? Sitoplasma. Kemudian alat geraknya namanya apa? Alat geraknya? Flagel. Ada flagel, good. Satu lagi ada apa? Ada pili, ya. Nah, jadi kesimpulannya bakteri itu memiliki struktur yang tadi disebutkan ya. Ibu minta kalian pahami, kemudian kalian ingat-ingat gambarnya, bentuknya seperti apa. Dan hari ini sudah sampai sini dulu karena Pak Erlangga sudah masuk ke dalam Zoom ya. Mangga, terima kasih banyak anak-anak hebat Marga Mulia dan Jatisari. Keren abis. Semangat terus belajarnya ya. Assalamualaikum. Mangga Bu Lia sama Pak Erlangga, silakan. Saya izin live ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ibu izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.